Virgo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kenapa dia on off sama kamu ya. Di sini ada 10 kartu, saya kombinasikan antara kartu oracle dengan kartu romance dengan kartu tarot ya. Dan cara bacanya yaitu kartu pertama atas, kartu pertama bawah, kemudian kita lanjutkan dengan kartu kedua bawah dan kedua atas dan kedua bawah sampai selanjutnya sampai habis, sampai di bottom of the decknya ya. Dan ini pembacaan umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja enggak sama sekali. Jadi sesuaikan aja dengan yang kalian rasakan, yang akan kalian alami dan yang sudah kalian lewati ya. Ini bisa vice versa juga ya. Kalau kamu yang on off sama dia, berarti kamulah yang merasakan ini, yang ya kamu yang melakukan ini gitu. Oke, di sini yang pertama ada kartu past life relationship ya. Kemudian di bawahnya ada Nine of Pentacles ya. Sepertinya kenapa dia on off sama kamu ya, dia lagi pingin bebas ya, karena di masa lalu tuh dia terlalu dikekang gitu ya sama pasangan dia. Jadi kali ini tuh kalau dengan kamu, dia pingin berjalan biasa-biasa aja. Sepertinya dia tuh, karena di sini ada kartu kedua, ada healing family issue ya. Your love life benefit is you forgive your parents. Mungkin ada problem dalam keluarga dia ya, atau dia mungkin sedang healing dari masa lalu dia gitu. Jadi itu sebabnya kenapa dia on off. Di sini ada Seven of Swords ya. Dia nggak benar-benar meninggalkan kamu, dia tetap aja masih stay di kamu walaupun dia udah beranjak ya, dia sudah pergi. Tetapi kalau dia lagi off itu dia sedang pingin healing aja gitu ya, pingin membebaskan diri dari sesuatu yang mengekang aja gitu. Kenapa? Karena di sini unrequited love ya, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Dan di bawahnya ada Ten of Wands. Jadi saya merasa di sini mungkin dia merasa hubungan ini nggak ada chemistry-nya gitu. Maksudnya lebih ke terbebani gitu dia merasa. Kenapa ini Virgo, ada apa dengan kalian? Ya, coba kita lanjut ke love yourself first ya. Your self respect make you more romantically attractive. Di bawahnya ada The Emperor. Wow. Sepertinya dia ingin mencintai dirinya dia dulu ya, sebelum dia benar-benar menjalin sebuah hubungan yang benar-benar serius gitu. Sepertinya orang ini memang punya prinsip yang kuat ya. Dia punya masa lalu yang buruk mungkin ya, dia sedang healing ya. Jadi mungkin hatinya tuh sedang terblok sama masa lalu yang menyakitkan ya, atau ada unsur manipulatif yang terjadi pada diri dia ya, yang dia alami sebelumnya, sehingga itu menjadi beban dalam diri dia. Ketika dia bertemu dengan kamu, berdealing dengan kamu, itu masih terbawa-bawa beban itu, trauma dia itu menjadi beban ya. Makanya kenapa dia tuh on off, karena dia belum benar-benar melepas masa lalu dia butuh healing dulu ya. Yang dia lakukan sekarang adalah dia ingin menemukan jati dirinya dia dulu ya. Karena di sini ada love yourself first, yourself respect make you more romantically attractive dengan The Emperor. Jadi dia ingin membentuk diri dia dulu yang baru ya. Setelah dia move on dari masa lalu, benar-benar udah bersih, baru dia datang ke kamu gitu ya. Dia masih kaku nih orangnya, masih kaku oleh masalah pengkhianatan di masa lalu, masalah manipulatif. Dia dimanipulasi oleh pasangan dia terdahulu. Terus di sini ada trust ya. The situation is calling you for you to have fight ya. Jadi
dia ingin ya, karena di sini juga ada Two of Pentacles, untuk benar-benar percaya kepada kamu tuh udah butuh pertimbangan ya. Dia masih mempertimbangkan kamu gitu. Dia belum benar-benar pergi ya, karena di sini juga ada Seven of Swords. Dia pergi tapi nggak benar-benar pergi, dia masih menoleh ke belakang ya. Cuman masih ada beban di hati dia, beban pikiran atau traumatik masa lalu, sehingga dia ingin memastikan diri dia dulu apakah benar-benar dia sudah siap dalam mencintai lagi, menjalin hubungan baru lagi, supaya dia nggak menyakiti kamu gitu ya. Jadi ya sepertinya dia untuk benar-benar percaya bahwa kamu itu benar-benar cinta kepada dia, itu dia butuh waktu dan pertimbangan gitu ya. Kemudian di sini di bottom of the decknya ada engagement ya, engagement. Your love life is ascending to a bigger level of communication ya. Setelah dia mempertimbangkan semuanya dan dia sudah menemukan keyakinannya kepada kamu ya, dia ingin mengajak kamu untuk berkomitmen gitu ya, karena di sini ada engagement. Your love life is ascending to a bigger level of commitment. Jadi untuk bisa berkomitmen dengan kamu itu dia butuh waktu, butuh pertimbangan, butuh membuat dirinya yakin dulu. Tapi sebelum itu dia healing dulu gitu, supaya dia benar-benar bersih. Hati dia tuh udah benar-benar bersih dari ketoksikan masa lalu, baru dia memulai hubungan yang baru, yang supaya di situ nggak ada lagi bekas-bekas masa lalu yang akan dia menjadi sikap dia. Karena kalau dia belum benar-benar sembuh dari luka lama, otomatis di sini dia akan kaku sama kamu, dia akan lebih keras kepada kamu ya. Dia lebih gampang ngejudge, dia lebih gampang berpaling, karena dia terlalu banyak kekecauan dalam pikiran dia membuat dia ragu ya. Itu akan menyiksa kamu juga gitu. Sekarang aja tuh sudah nyiksa tuh, dia on off sama kamu aja sudah, kamu banyak pertanyaan juga, kamu sudah bingung. Apalagi kalau dia nggak healing dulu, apalagi kalau dia nggak sisihkan waktu untuk healing dulu ya. Jadi kalau kamu benar-benar cinta sama dia, kamu bersabar ya, bantu dia untuk healing, biarkan dia relax. Kalau dia ajak kamu ketemuan, berikanlah dia respon yang positif ya, dukung dia, bantu dia untuk healing ya. Karena kalau kamu mampu mengimbangi dia, mensupport dia, membantu dia untuk membersihkan toksik masa lalu dia dengan sabar, dengan pikiran positif kamu, dengan pencerahan yang mungkin sepatah dua kata dari kamu itu bisa membuat dia tuh tercerahkan, bisa membuat dia berpikir, merubah pola pikirnya, merubah cara pandangnya gitu, membantu dia untuk berpikir lebih luas, lebih mudah untuk meninggalkan masa lalu dia, lebih mudah untuk tersembuhkan gitu. Kadang tuh mereka pingin sembuh, astagfirullah, maaf ya itu motor lewat. Kadang tuh mereka pingin sembuh, tapi kalau nggak ada support, buntu, jadi prosesnya lama. Tapi kalau mereka yang sedang ingin menyembuhkan diri dan bertemu dengan orang yang bisa menyemangati dia, mensupport dia, menghibur dia, membuat otot-ototnya segar, refresh atau relax ya, melalui cara bicara kamu, mungkin kamu sedikit memuji boleh ya. Ini kamu ngapain sih? Ada apa? Ya. Atau ayo kita jalan-jalan ke sini gitu. Bawa dia ke tempat-tempat yang enjoy. Terus kamu senang nggak? Gitu. Ajak dia ya, bersikaplah lembut kepada dia, ikuti dulu maunya dia sampai dia benar-benar sembuh, sampai dia sadar bahwa
di dunia ini itu ternyata ada yang lain ya, yang lebih indah daripada yang pernah menyakiti dia gitu ya. Karena kalau orang masih trauma tuh gimana sih, gimana caranya kita bisa membujuk mereka supaya mereka bisa sembuh dari trauma mereka itu ya. Kamu harus cerdas ya, melakukan segala cara ya untuk mensupport dia ya, menghibur dia ya. Setiap kata-kata kamu tuh jangan sampai menyentuh kesensitifan pikiran dia, kesensitifan perasaan dia ya. Jadi cobalah lebih membuat dia tuh sering tersenyum ya, bercanda, ikuti saja dia, ikuti maunya dia dulu sampai buat dia nyaman. Kemudian sesekali kamu berikan masukan yang positif ya, dengan cara kamu untuk buat dia tuh merubah cara pandang dia, cara pikir dia ya, membuka pintu untuk dia keluar dari pikiran toksik dia itu gimana ya, buat dia terhibur, buat dia percaya diri, buat dia itu sadar bahwa dia itu adalah seorang power gitu. Dia itu seperti kamu bisa bilang, aku kok kenal sama kamu kok aku jadi kuat ya gitu, kenal sama kamu kok jadi bohong-bohongan aja dulu gitu. Maksudnya yang penting dia terhibur. Kamu melakukan kebohongan demi kebaikan tuh nggak apa-apa selama itu menghibur dia ya. Kalau kamu memang suka, memang cinta ya, kamu punya upaya dong ya. Jangan cuma mengharapkan seseorang itu menerima kamu apa adanya, tapi kamu juga harus menerima dia apa adanya ya. Dan jangan hanya mengharapkan orang itu harus mengerti kamu. Tidak ada salahnya kalau kamu memberi bola duluan gitu, memberi perhatian ya, jangan gengsi, memberi pujian ya, memberi masukan ya. Pokoknya cara kamu gimana lah buat dia percaya diri gitu, bangkit, buat dia bangkit itu gimana ya. Saya rasa kalian adalah Virgo, adalah orang-orang yang cerdas ya. Jadi buat kalian itu gampang gitu. Memang kalian agak tipe orang yang sedikit gengsi, pemalu juga, tapi menyesuaikan lah ya. Terkadang dalam hubungan itu kita terlalu menganggap bahwa karena ego aja gitu kita jadi gengsi. Malas nanti kalau saya ngomong gini dia jadinya GR, nanti saya jadi rendah di mata dia. Enggak. Makanya kalau kamu pacaran itu pakai hati ya. Kalau kamu pakai hati akan tembus tuh rasa kamu gitu ya. Pakai hati aja, nggak apa-apa kalau memang itu bukan jodoh kamu. Yang penting kamu sudah berbuat baik kepada dia. Yang penting energi yang kamu berikan kepada dia itu energi-energi yang positif ya. Yang penting ya, selama dia dengan kamu itu dia pernah bahagia gitu. Apalagi orang-orang yang lagi terluka seperti ini, membawa traumatik mereka ini, mereka butuh kesembuhan. Kalau kamu mampu menyembuhkan dia ya, dengan segala cara ya, dengan rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Kadang itu kita tuh gengsi, malas, saya nggak mau bicara gini sama dia, nanti dia merasa gini, dia menganggap remeh saya, dia menganggap saya murahan gini. Bukan. Ada caranya supaya ya kita kan punya akal tuh ya. Berikan support ya, berikan dukungan dengan cara yang dewasa ya, agar dia itu paham bahwa masukan kalian yang sedikit alay itu sebenarnya maksudnya apa. Kadang ya, kalau kita ini cinta ABG ya, kita berkata aja seadanya
nabrak aja. Tapi kalau kita orang yang dewasa, kita tahu ya, kita tahu bagaimana dan kapan kita harus berkata alay ya, bagaimana dan kapan kita harus lebay-lebayan untuk menghibur doang. Tapi pada akhirnya kita harus kembali lagi ke diri kita yang sebenarnya, ke kewibawaan kita sebenarnya ya. Jadi ada self control ya, kata-kata berbeda dengan sikap kita ya. Jadi kita mensupport orang itu dengan rendah hati, bukan rendah diri ya. Kamu mulai duluan itu karena kamu ingin membantu dia untuk sembuh, tapi kamu tetap menjaga diri kamu. Kamu boleh mulai duluan ya, mulai duluan berkata yang ya seperti apa ya, ayo kita jalan-jalan yuk, ayo kita makan di sini yuk gitu. Jangan gengsi, ngajar duluan ya. Tadi malam tuh aku mimpiin kamu loh gini gitu, ngarang aja. Yang penting tuh bikin dia percaya diri. Kalau kamu sudah tahu bahwa dia ini orang yang, kalau pernah dia ceritain bahwa dia itu pernah luka di masa lalu, coba kamu belajar tentang ilmu psikologis ya, kamu pasti bisa paham caranya berdrama ya, untuk menyembuhkan ya, untuk menyemangati orang yang lagi terpuruk gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah cinta, itu lebih enteng caranya karena kamu pakai hati, jadi mudah ya, seperti itu. Dan kalau kamu berhasil menggunakan cara ini, otomatis dia, karena dia ini orang yang nggak main-main sama hubungan ya. Kenapa dia trauma dengan masa lalu dia, dimanipulatif oleh pasangan dia, karena dia orang yang setia. Jadi kalau kamu bisa menyembuhkan luka hati dia, kamu buat bangkitkan kepercayaan diri dia lagi, otomatis dia akan tepat di kamu, hati dia akan tepat di kamu. Kalau dia bisa bangkit dengan kamu berkat dari masukan-masukan kamu, dukungan kamu, otomatis dia akan percaya sama kamu dan dia akan mengajak komitmen dengan kamu. Endingnya akan begitu, karena dia ini sulit percaya sama orang. Kalau kamu bisa membuat dia percaya karena kamu pakai hati, kamu pakai ketulusan kamu, otomatis dia akan berani berkomitmen dengan kamu. Tapi ingat ya, dia itu walaupun mau berkomitmen dengan kamu, tetap aja dia traumanya itu menjadi pelajaran penting dalam hidup dia, yang membuat dia itu sangat berhati-hati dalam mempercayai orang. Walaupun dia sudah berkomitmen dengan kamu, dia tetap ada di sini Knight of Wands. Jadi ada sifat childishnya di sini, bukan karena apa sih, tapi karena mungkin dia orangnya pemalu, dia juga terlalu takut disakiti, dihianati juga. Makanya kadang-kadang dia tuh suka stagnan. Jadi kalau kamu kuat, kalau kamu mampu, kalau kamu cinta, kalau kamu serius, kalau kamu menginginkan dia, ya buatlah dirimu nyaman ya, buatlah dirimu happy menjalani hubungan ini ya. Karena terkadang orang yang gampang dan orang yang eksis ya, orang yang gampang untuk kita dekatin dan gampang berkomitmen dengan kita tanpa syarat, tanpa neko-nekonya itu, tanpa kita harus berjuang dulu ya, itu justru mereka yang menghilang cepat menghilang dari kita. Beda kalau kita berproses bersama ya, berproses bersama dalam jangka waktu yang cukup lama ya, itu tuh bakalan sulit dipisahkan, walaupun terkadang masih on off juga, karena dalam hubungan itu kan kita saling belajar. Jadi kalau ada
ketidakcocokan antara kamu dengan dia itu adalah langkah awal untuk membuat kalian tuh saling cocok, supaya kamu tahu, oh karakter dia seperti ini, oh orangnya seperti ini gitu ya. Berarti saya harus gini dong gitu ya. Tapi kembali lagi saya bilang, rendah hati bukan berarti rendah diri ya. Jadi tetaplah jaga image kamu, tetaplah menjaga sikap kamu, tetaplah bersikap dewasa. Ketika dia lagi menghindar dari kamu, biarin aja ya, karena kamu juga berharga untuk yang lain gitu. Karena cinta itu ya, jodoh itu kadang mereka sudah menikah tetapi belum tentu jodoh. Karena kenapa? Mereka udah menikah kadang tuh setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun pun mereka nggak bahagia. Ternyata pernikahan keduanya baru mereka menemukan orang yang cocok, baru mereka bahagia, baru mereka hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Berarti apalagi hanya pacaran ya gitu. Kalau kalian yang sudah menikah juga termasuk di sini, penyesuaian besar-besaran di sini dengan pasangan kamu. Kalau kamu punya pasangan yang punya karakter on off seperti ini ya, mungkin dia memang punya trauma masa lalu dalam keluarga dia ya. Di masa kecil dia itu hidupnya mungkin broken home, kurang harmonis ya, sehingga dia tuh susah banget untuk nyambung sama pasangan gitu. Karena mungkin dia dalam keluarganya tuh otoriter ya, terlalu keras didikannya ya, mungkin karena ibunya meninggal dan mereka hidup dengan ibu tiri, atau mungkin karena mereka dibesarkan oleh ayahnya saja ya. Mereka kurang kasih sayang dari seorang ibu, makanya mereka nggak tahu caranya bagaimana memperlakukan seorang wanita, bagaimana cara bersikap di hadapan wanita gitu. Kebalikan juga kalau kamu laki-laki, mungkin perempuanmu ini yang kamu cintai ini dia terlahir dari keluarga broken home ya, gitu, seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal yang kurang baik ya, yang telah terjadi di keluarga dia gitu, yang dia pernah alami, yang membuat dia tuh trauma, sehingga di sini dia tuh lebih kurang percaya kepada orang, dia lebih waspada, dia lebih keras hati, dia lebih kaku, dan dia lebih banyak pertimbangan gitu ya. Dia agak ragu menaruh hati kepada orang karena dia sudah banyak kekecewaan di masa lalu dalam kehidupan dia di masa kecilnya. Seperti itu ya, seperti itu, mungkin saja seperti itu, sesuaikan saja ya. Oke Virgo, sampai di situ dulu ya. Semoga ini membantu, semoga ini menginspirasi juga, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Virgo. Jangan lupa kalau kamu ingin personal reading, itu nomor saya yang saya tampilkan di layar ya. Silahkan hubungi saya, kita akan melakukan personal reading apabila kalian merasa cocok. Mungkin apa yang kalian alami nyambung di sini, atau mungkin aja kalau saya bacakan secara pribadi mungkin kamu punya lain lagi gitu. Seperti itu ya. Oke Virgo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.